Sejarah adalah jendela yang membawa kita ke masa lalu, di mana setiap peristiwa, besar atau kecil, membentuk dunia kita saat ini. Dari penemuan api oleh manusia purba hingga revolusi industri yang mengubah cara kita bekerja, setiap langkah memiliki cerita. Misalnya, pertempuran di Surabaya bukan hanya sekadar konflik, tetapi simbol semangat perjuangan bangsa. Kita belajar dari kesalahan dan keberhasilan, memahami bagaimana budaya dan tradisi terbentuk. Sejarah mengajarkan kita untuk menghargai perjalanan manusia, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, mari kita gali lebih dalam, karena setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Masa praaksara di Indonesia adalah perjalanan menakjubkan dari kehidupan manusia purba. Bayangkan, sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, nenek moyang kita, Homo erectus, sudah menghuni tanah ini. Mereka hidup sebagai pemburu pengumpul, menggunakan alat-alat dari batu untuk bertahan hidup. Kebudayaan mereka mulai berkembang, terlihat dari lukisan gua di Sulawesi yang berusia lebih dari 40.000 tahun. Di samping itu, masyarakat mulai mengenal teknik bercocok tanam sekitar 3000 SM, yang mengubah pola hidup mereka. Dari sini, kita bisa melihat bagaimana manusia purba di Indonesia membangun fondasi kebudayaan yang kaya dan beragam, yang terus berlanjut hingga abad ke-5 Masehi. Periode kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dimulai pada abad ke-5 Masehi dengan munculnya kerajaan Kutai Kertanegara di Lembah Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Selama kurang lebih 10 abad, budaya dan agama Hindu-Buddha berkembang pesat, mempengaruhi seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi pusat peradaban yang megah. Namun, semua ini berakhir ketika Majapahit runtuh pada tahun 1478 Masehi. Warisan budaya yang ditinggalkan masih terasa hingga kini, menciptakan identitas yang kaya bagi bangsa Indonesia. Periode sejarah kerajaan Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-13 Masehi dengan munculnya Kesultanan Samudra Pasai di pesisir utara Sumatera. Kesultanan ini bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga penyebaran agama Islam yang pesat. Selama 5 abad, berbagai kerajaan Islam seperti Kesultanan Malaka, Demak, dan Mataram muncul, masing-masing dengan keunikan dan kontribusi tersendiri. Namun, periode gemilang ini berakhir ketika bangsa Barat, terutama Belanda, mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan ini. Proses kolonialisasi ini mengubah wajah Indonesia selamanya, tetapi warisan budaya dan agama Islam tetap hidup dalam masyarakat kita hingga kini. Periode kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dimulai pada abad ke-18, saat bangsa Barat mulai menguasai kerajaan-kerajaan Islam yang kaya dan berpengaruh. Selama 3,5 abad, banyak budaya dan tradisi kita terpengaruh oleh kekuasaan asing. Mereka tidak hanya mengambil sumber daya alam, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah kita. Namun, semangat perjuangan rakyat Indonesia tak pernah padam. Akhirnya, pada tahun 1945, kita meraih kemerdekaan. Ini adalah bukti bahwa meskipun terjajah, jiwa bangsa kita tetap berjuang untuk kebebasan. Periode pergerakan nasional Indonesia dimulai pada awal 1900-an, saat semangat kebangkitan mulai membara. Organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam muncul, menggalang dukungan untuk melawan penjajahan. Pada tahun 1928, Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting, menyatukan berbagai suku dan budaya dalam satu cita-cita, Indonesia Merdeka. Perjuangan semakin intensif menjelang Perang Dunia Kedua, ketika Jepang datang dan mengubah peta politik. Namun, setelah Jepang menyerah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh para pemuda. Pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan menggema, menandai lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh pengorbanan dan harapan. Periode Revolusi Indonesia, dari tahun 1945 hingga 1950, adalah masa yang penuh semangat dan perjuangan. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi titik awal yang mengubah segalanya. Rakyat bersatu, berjuang melawan penjajah, dan mempertahankan hak untuk merdeka. Dalam 5 tahun yang penuh gejolak ini, berbagai peristiwa penting terjadi, seperti agresi militer Belanda dan diplomasi yang tak kenal lelah. Akhirnya, pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, menandai kemenangan perjuangan kita. Ini adalah babak bersejarah yang menunjukkan betapa gigihnya bangsa kita dalam meraih kemerdekaan. Periode demokrasi liberal di Indonesia, dari tahun 1950 hingga 1959,
adalah masa yang penuh dinamika. Dalam bidang politik, kita melihat munculnya berbagai partai yang bersaing, menciptakan atmosfer demokrasi yang hidup. Namun, tantangan juga muncul, seperti ketidakstabilan dan konflik antar kelompok. Di sektor sosial, masyarakat mulai aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi, memperjuangkan hak-hak mereka. Ekonomi pun mengalami perubahan, dengan upaya untuk membangun industri dan mengurangi ketergantungan pada pertanian. Meskipun banyak masalah, periode ini menunjukkan semangat rakyat Indonesia untuk meraih kemajuan dan kemandirian. Periode demokrasi terpimpin dari 1959 hingga 1965 adalah masa yang penuh dinamika. Di bawah kepemimpinan Soekarno, kita melihat upaya untuk mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat dalam satu visi. Dalam bidang politik, kekuasaan terpusat, sementara di sektor sosial, ada upaya untuk mengatasi ketimpangan. Namun, di balik semua itu, krisis mulai mengintai. Ekonomi melemah, konflik sosial meningkat, dan ketidakpuasan rakyat semakin meluas. Semua ini berpuncak pada tahun 1965, ketika Indonesia menghadapi tantangan terbesar dalam sejarahnya. Periode ini mengajarkan kita pentingnya keseimbangan dalam berdemokrasi. Periode Orde Baru, yang berlangsung dari 1967 hingga 1998, adalah masa yang penuh dinamika di Indonesia. Dimulai dengan pengangkatan Soeharto sebagai presiden, negara ini mengalami transformasi besar. Soeharto menerapkan kebijakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi di balik itu, ada pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Selama 31 tahun, banyak yang merasakan dampak dari kebijakan otoriter dan kontrol ketat terhadap media. Namun, menjelang akhir 1990-an, gelombang reformasi mulai muncul, dan pada tahun 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah tekanan besar dari rakyat. Periode ini meninggalkan warisan yang kompleks, antara kemajuan dan tantangan yang harus dihadapi bangsa. Periode reformasi di Indonesia, yang dimulai tahun 1998, membawa angin segar bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik kita. Setelah jatuhnya Orde Baru, kita melihat lahirnya demokrasi yang lebih terbuka. Kebijakan pemerintah mulai berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan akses pendidikan. Di bidang ekonomi, reformasi struktural membantu menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan. Namun, tantangan tetap ada, seperti korupsi dan ketidakadilan sosial. Meski begitu, semangat reformasi terus membara, mendorong kita untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik.